Baik, mari Bapak Ibu, adik-adik kita satukan hati, kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kami dapat berjumpa di ruangan virtual ini. Semuanya berkat kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami sudah memuji Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Firman yang menjadi terang bagi setiap kami, yang menuntun jalan hidup kami supaya kami serupa dengan Kristus, hidup kami tetap memperkenankan hati Tuhan. Berkati dan urapi setiap kami, bahkan hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar kami boleh sama-sama mengerti kebenaran itu, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami. Kami serahkan jaringan, kami serahkan semua sarana prasarana yang kami gunakan pada pagi hari ini, biar semuanya dapat berfungsi dengan baik. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari Bapak Ibu, teman-teman kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Apa kabarnya? Pasti luar biasa, amin. Iya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mungkin teman-teman bisa berikan reaction. Ya, tepuk tangan boleh. Ya, biar kita lebih semangat. Oke. Iya. Nah, pagi ini saya akan sharing firman Tuhan sesuai tema yang diberikan kepada saya tentang kreativitas ya. Menjadi orang yang kreatif. Dan berhubungan dengan itu saya menyampaikan judul yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu menjadi pribadi kreatif. Saya akan share screen terlebih dahulu. Iya, menjadi pribadi yang kreatif. Kita tadi menyaksikan sebuah video singkat ya, Bapak Ibu dan teman-teman, sangat singkat. Tetapi dari video yang singkat itu kita bisa melihat bahwa dunia yang kita diami saat ini merupakan dunia yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa dunia yang begitu hebatnya, dunia yang begitu teraturnya, itu pasti ada seorang pencipta. Karena begitu teraturnya, begitu sistematisnya, begitu luar biasanya, karena terlalu hebat, terlalu bagus kalau dunia ini terjadi secara tidak sengaja. Ada orang yang mengatakan teori Big Bang dan sebagainya. Terlalu teratur, terlalu bagus dan terlalu indah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan saya percaya dunia yang begitu indah, dunia yang begitu teratur ini pasti ada penciptanya, yaitu siapa? Tuhan. Tuhan yang kita sembah. Nah, coba kita perhatikan dua gambar ini. Yang pertama, kalau kita sedang jogging, misalkan sedang lari, atau kita sedang berjalan di lingkungan rumah kita atau di sekolah kita, lalu kita menemukan beberapa uang koin yang tercecer di jalan. Tercecer di jalan. Ya kan? Apakah uang koin yang tercecer di jalan itu dibuang secara sengaja atau tidak sengaja? Pasti tidak sengaja, atau mungkin bukan pasti, kemungkinan tidak sengaja, karena uangnya tercecer. Tetapi coba kita perhatikan, kalau kita menemukan uang di jalan, ditumpuk seperti ini. Kita berpikir, ini siapa yang buat ini gitu ya, apa mau ngeprank saya gitu kan ya? Ada yang mau ngerjain saya nih, kok ada uang tersusun rapi di jalan, atau di mana kita berada pada waktu itu. Tentu uang yang disusun, koin yang disusun rapi ini, tentu kita berpikir bahwa ini ada orang yang sengaja. Nggak mungkin uang ini kalau tidak sengaja jatuh dapat tersusun rapi seperti itu, ya kan? Jadi dunia yang teratur ini pasti bukan tidak disengaja, tetapi sengaja, bahwa ada seorang pencipta, yaitu Tuhan yang kita percaya, yang menciptakannya, karena begitu teraturnya. Nah, Bapak Ibu, Alkitab memperkenalkan bahwa kita punya Allah yang kreatif. Karena kata kreatif berasal dari kata create yang berarti menciptakan sesuatu. Dia menciptakan dunia dengan segala isinya dengan ajaib dan mengherankan. Coba kita lihat diri kita sendiri. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia begitu luar biasa. Iya kan? Coba kita bayangkan ketika mata kita mungkin ada di tempat di mana telinga kita berada. Ya, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri, lalu telinga kita ada di depan. Hidung-hidung kita bertukar tempat dengan mulut kita.
Iya kan? Coba bayangkan bagaimana kalau kepala kita ini kotak dan berbentuk kubus mungkin. Bagaimana? Lucu, iya kan? Kita lihat Tuhan menciptakan dunia dengan segala isinya dengan ajaib dan mengherankan. Jadi saya berkata bahwa tidak ada satu orang pun sebenarnya yang dapat menyangkal keberadaan Tuhan. Sebab kalau dia lihat dunia ini, dia lihat dirinya, dia pasti menyadari ada seorang pribadi yang maha kuasa yang menjadikan semuanya itu. Bahkan Alkitab memperkenalkan Allah kita sebagai pencipta, the creator God. Kita lihat Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam kitab pertama, ayat pertama itu dimulai dengan kalimat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah diperkenalkan sebagai Allah yang pencipta. Sebelum dia diperkenalkan sebagai Allah penyelamat, Allah penyembuh, Allah penolong, Allah yang mencukupi, Allah yang memelihara kita, sebelum itu semua, terlebih dahulu kita diperkenalkan bahwa kita punya Allah pencipta, the creator God. Wahyu pasal 4 ayat kata begini, ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Lagi-lagi, dia diperkenalkan sebagai Sang Pencipta. Kita punya Allah yang kreatif. Teman-teman, Bapak Ibu, kita mungkin mengerti arti kata kreatif. Kreatif itu dapat juga disebut dengan istilah daya cipta. Memiliki daya cipta untuk menciptakan sesuatu, kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Tuhan kita pencipta, dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya kan? Yang tidak ada menjadi ada, diciptakan. Nah, bahkan Yesus kalau kita lihat dalam pelayanannya di dunia pun menggunakan banyak metode yang kreatif. Dalam pelayanan misi pelayanannya dia menggunakan perumpamaan, ya kan? Dia berdiskusi, dia tanya jawab, menyembuhkan bahkan membangkitkan, memberi contoh keteladanan dan seterusnya. Ada banyak metode-metode pelayanan kreatif yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif. Yesus tidak pernah monoton dalam pelayanannya. Dia tidak hanya berceramah, tidak. Dia kadang-kadang pergi ke bait Allah, dia kadang-kadang pergi ke sinagoge, dia kadang-kadang pergi atas bukit, dia kadang-kadang pergi di tepi danau, dia kadang-kadang pergi di tempat-tempat yang tersembunyi. Dia pergi ke rumah orang, dia pergi ke tempat pemungut cukai, dia pergi ke pinggir sumur, dia berdialog, dia mengajar, dia berceramah, berdiskusi, tanya jawab, memberikan perumpamaan dan sebagainya. Dia punya cara yang kreatif. Jadi dari sini kita melihat bahwa Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang kreatif. Oleh sebab itu kita pun harus menjadi pribadi yang kreatif di hadapan Tuhan. Sebab kita punya Allah yang kreatif. Kita harus menjadi pribadi yang kreatif. Yang akan kita renungkan pada hari ini adalah mengapa kita harus menjadi pribadi yang kreatif. Akan saya bagikan dua alasan penting dari Alkitab yang mendorong kita, mengajar kita untuk menjadi pribadi yang kreatif. Yang pertama, bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah. Ini yang pertama. Mengapa kita harus menjadi pribadi yang kreatif di hadapan Tuhan? Sebab kita ini diciptakan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baik kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari awal Alkitab mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan segambar dengan dia. Bapak Ibu, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita jangan berpikir bahwa segambar dengan Allah ini berarti kita memiliki tubuh seperti Allah, sebab Allah kita adalah roh. Ya, Allah kita adalah roh. Nah, arti segambar ini adalah di mana kita ini mewarisi sebagian sifat-sifat Allah. Dan salah satunya adalah apa? Kreativitas Allah. Ketika dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, Kejadian 2 ayat 7, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, maka Tuhan menghembuskan nafasnya.
lalu manusia menjadi manusia yang hidup. Itu membuktikan bahwa kita ini ciptaan yang paling tinggi dari semua ciptaan. Ciptaan yang paling mulia, the ultimate creation. Makanya kita ini nggak bisa disamakan dengan ciptaan lain. Justru kita adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan untuk mengatur ciptaan lain. Makanya dikatakan supaya kita berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata. Karena kita ini the ultimate creation, kita ini gambarnya Allah. Nggak ada yang lain yang menciptakan seturut dengan gambarnya Dia selain manusia. Jadi kita mewarisi sebagian sifat-sifat Allah yang membedakan kita dengan ciptaan lain. Ya kan? Allah itu adalah roh, kita pun memiliki roh. Dengan roh kita bisa bertemu dengan Allah, kita menyembah Dia. Binatang, ciptaan lain tidak bisa menyembah Tuhan karena mereka tidak memiliki roh. Tapi kita punya. Kita dapat berelasi dengan Tuhan karena kita adalah gambar dan rupa Dia. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 7, Tuhan yang kreatif itu mengimpartasikan rohnya kepada manusia. Ketika Dia hembuskan nafasnya, maka kreativitasnya pun Dia impartasikan kepada kita. Dan kita mewarisi kreativitas Allah. Contoh, coba kita lihat bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman tinggal di kota Jakarta. Kita lihat banyak bangunan-bangunan yang hebat-hebat, yang indah-indah. Siapa yang menciptakan? Manusia. Iya kan? Kita lihat media komunikasi sekarang, ponsel, laptop. Sekarang pun kita bisa berfellowship bersama-sama. Saya ada di Sumatera Utara, Bapak Ibu saudara-saudara ada di Jakarta. Kita bisa bertemu bersama-sama. Ini media komunikasi yang hebat diciptakan oleh siapa? Manusia yang kreatif. Kita lihat transportasi sekarang ini, ya kan, sudah banyak transportasi atau mobil kendaraan yang digerakkan oleh energi listrik. Ya kan, ada banyak bayangan-bayangan, ada banyak rancangan-rancangan ke depannya, bagaimana kecanggihan-kecanggihan alat-alat transportasi. Siapa yang menemukan? Siapa yang menciptakan? Manusia. Kita lihat bagaimana mesin, kita lihat bagaimana pakaian kita. Banyak lagi hal-hal yang kita lihat di sekeliling kita ini, begitu luar biasa dan hebatnya, yang diciptakan oleh manusia yang kreatif. Jadi pada dasarnya kita manusia ini mewarisi kreativitas dari Allah sebagai pencipta. Hanya saja mungkin kita mengubur kreativitas itu. Kita tidak mau tahu tentang kreativitas yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Padahal harusnya kita sadar bahwa kita punya kreativitas karena Tuhan mewariskannya kepada kita. Ketika Dia ciptakan kita, Dia hembuskan nafasnya. Dan Tuhan di dalam Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai 35 itu mengatakan bahwa Dia mengurapi Bezaleel dengan rohnya supaya Bezaleel itu memiliki keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala pekerjaan, kata Alkitab. Jadi roh Allah diberikan kepada Bezaleel supaya dia punya keahlian, punya pengertian dan pengetahuan akan segala pekerjaannya sehingga dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Demikian pun kita sebagai gambar dan rupa Allah. Roh Allah yang memberikan kita kemampuan, keahlian, pengertian dan pengetahuan untuk mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Entah kita sebagai murid, entah kita sebagai dosen, entah kita sebagai guru, entah kita sebagai hamba Tuhan, entah kita sebagai pengusaha, entah kita sebagai wira swasta dan sebagainya. Roh Allah yang memberikan kita keahlian, pengertian dan pengetahuan untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita yang dipercayakan kepada kita. Nah ini, teman-teman, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sadarilah bahwa setiap kita memiliki kreativitas dari Allah. Jadi jangan kita berpikir bahwa kreativitas adalah golongan orang. Jadi jangan kita tuh berpikir, oh kreativitas itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki otak kanan yang dominan. Ya kan? Contohnya seniman, pelukis, pemusik, dan sebagainya. Kita biasa begitu berpikir kan, oh kreativitas itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki otak kanan yang dominan. Seperti artis, pemusik, pelukis, atau seniman. Aku seorang guru, aku seorang hamba Tuhan, aku seorang pengusaha, aku seorang akuntan. Iya kan? Nggak mungkin aku bisa menjadi kreatif. Karena kreativitas itu dimiliki oleh mereka-mereka sana. Tidak. Semua orang, karena kita semua gambar Allah, maka semua manusia itu memiliki kreativitas, termasuk kita guru, murid, dosen, karyawan, wirausaha.
apapun yang kita lakukan, kita punya kreativitas. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika saya duduk di bangku kelas 8 ya, kelas 8 itu berarti kelas 2 SMP pada tahun 2005, Bapak Ibu ya, 2005 teman-teman. Saya waktu sekolah itu tipenya suka belajar ya, suka belajar, jadi suka sekali mencari-cari hal-hal yang baru dan simple bagi saya. Ketika belajar pun, Bapak Ibu teman-teman, saya itu selalu berusaha mencari cara belajar yang kreatif, yang membuat saya mengerti pelajaran yang diberikan guru. Tidak jarang maka saya seringkali ya mendapatkan juara 1 umum di sekolah sejak saya SD sampai SMA gitu kan ya. Karena saya berusaha, kalau mungkin teman-teman saya kesulitan untuk menerima pelajaran, tapi saya berusaha mencari trik untuk dapat memahami pelajaran itu, bagaimana caranya supaya dengan cara yang simpel saya bisa memahami dan mengerti. Suatu ketika guru saya memberikan soal kepada kami, guru matematika, memberikan soal perbandingan. Saya ingat waktu itu soal perbandingan. Lalu kami mulai mengerjakan. Ternyata teman-teman, kami hanya ada 2 orang yang benar. Setelah dikasih waktu yang banyak, kami hanya 2 orang yang benar. Lalu ketika kami maju ke depan untuk mengerjakan apa yang kami kerjakan di kertas kami, lalu guru kami itu melihat ternyata cara yang saya gunakan itu singkat, simple, ya kan? Tidak seperti yang dijelaskan oleh guru saya atau yang diikuti teman saya tadi, yang panjang lebar. Lalu guru saya berkata begini, coba kita gunakan caranya Yosua. Kita pakai di soal lain. Lalu soal lain diberikan beberapa soal, ternyata bisa. Cara atau langkah saya itu bisa. Lalu guru saya berkata begini, sekarang kita sudah mendapatkan rumus yang lebih simpel. Teman-teman kalian boleh menggunakan rumus yang digunakan oleh Yosua. Sejak saat itu saya pun akhirnya disebut orang sebagai master matematika di sekolah pada waktu itu, di sekolah Katolik, di sekolah Santo Tarcisius di Kota Dumai. Saya dikatakan master matematika karena saya menemukan rumus yang simpel dan cepat dan tepat gitu kan ya. Jangan sampai cepat tapi salah gitu kan ya. Jadi karena saya berusaha untuk menemukan gitu loh. Sebenarnya cara itu saya gunakan untuk diri saya sendiri. Iya kan? Untuk saya belajar. Tetapi karena guru meminta saya untuk maju, ya saya terpaksa harus menjelaskan itu dan mereka ternyata menerimanya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, apapun profesi kita, entah kita ini sebagai seorang penulis, musisi mungkin, guru, akuntan, dokter, koki, terapkanlah kreativitas Anda. Entah itu kalau kita penulis, kita membuat karya tulis yang bagus, yang menarik. Kalau kita seorang musisi, kita menciptakan lagu yang menginspirasi orang. Kalau kita seorang guru, kita mencari metode mengajar yang bagus, yang baik untuk siswa-siswa kita. Kalau kita seorang mungkin akuntan, kita menemukan sistem keuangan, pengelola keuangan yang baik, ya kan? Kalau kita mungkin seorang dokter, kita bisa menemukan teknik pengobatan atau teknik bedah yang bagus, yang baik. Atau mungkin kalau kita koki, kita bisa menemukan menu-menu masakan yang baru. Ya kan? Kita bereksperimen, kita melakukan yang terbaik di bidang kita masing-masing. Jadi jangan malas untuk berkreativitas, sebab kemalasan tidak akan pernah bisa membawa kita mengalami peningkatan dalam hidup kita. Orang yang malas tidak akan pernah mendapatkan improvisasi dalam hidupnya, tidak akan pernah. Pengkhotbah berkata begini, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Perhatikan, kemalasan itu menghancurkan kita. Kemalasan itu menghancurkan masa depan kita, menghancurkan hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman, siapapun kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, ingat, kita pribadi yang kreatif. Minta tuntunan Roh Kudus, Roh Tuhan, untuk memberikan kepada kita hikmat tadi, kreativitasnya tadi, supaya kita dapat bekerja, melayani, melakukan segala sesuatunya dengan kreativitas yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Sebab kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Yang kedua, mengapa kita harus menjadi orang yang kreatif? Yang kedua adalah kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Alasan pertama kenapa kita harus kreatif adalah karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Kita punya Allah yang kreatif, maka kita sebagai gambarnya pun adalah ciptaan yang kreatif. Yang kedua adalah kita pun diciptakan untuk memuliakan Allah. Efesus 2 ayat 10 berkata demikian.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita ini bukan tanpa tujuan. Dia bukan Tuhan yang sembarangan. Manusia yang seringkali sembarangan melakukan sesuatu tanpa tujuan. Ketika gagal baru menyerah, ya kan, menyesal dan sebagainya. Tapi Tuhan, dia tidak pernah melakukan segala sesuatu tanpa tujuan. Ketika dia pun menciptakan saudara dan saya, dia punya tujuan yang indah. Supaya kita ini mempermuliakan nama dia. Bapak Ibu, yang paling indah ketika kita baca nanti di dalam terjemahan bahasa Yunani, kata buatan, sebentar ya. Kata buatan ini dari kata Yunani poema. Poema itu akhirnya diserap dalam bahasa Inggris itu menjadi poem, puisi. Jadi kita ini diibaratkan ciptaan Allah yang indah, seperti seorang pujangga membuat sebuah puisi yang indah. Nggak ada orang membuat puisi sembarangan, ya kan? Sambil main game buat puisi, nggak ada. Kalau orang membuat puisi itu dia harus duduk tenang, merenung baik-baik, mencari hal-hal yang menginspirasi dia, mencari ilham gitu kan ya. Baru dia menciptakan sebuah puisi yang bagus dan menarik. Kita ini ciptaan Tuhan yang indah. Dia ciptakan kita nggak sembarangan. Tapi kita yang indah ini, ciptaan yang mulia ini, punya tujuan untuk mempermuliakan Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai contoh, kita punya refrigerator, kita punya kulkas. Kulkas diciptakan untuk mengawetkan makanan, ya kan, mendinginkan makanan. Coba kita membeli kulkas, lalu kita taruh di rumah kita, lalu kita buka pintu kulkas, sepatu kita pulang sekolah kita simpan di kulkas. Gitu kan ya. Apakah kulkas tempat menyimpan sepatu? Tidak kan? Ya, kita bisa berkata begini, ya terserah saya dong, ini kan kulkas saya. Iya, tapi kalau yang menciptakan tahu kamu menyimpan sepatu di kulkas, dia akan marah. Karena fungsi kulkas diciptakan bukan untuk menyimpan sepatu, tapi untuk mengawetkan makanan. Oleh sebab itu, Tuhan pun menciptakan kita punya tujuan masing-masing. Tangkaplah apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan ketika dia ciptakan kita. Apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Sebagai contoh mungkin saya menemukan panggilan saya untuk melayani Tuhan, mengajar sebagai dosen di sekolah teologi. Itu panggilan saya. Dan saya percaya itulah Tuhan ciptakan saya. Supaya melalui ini saya bisa mempermuliakan Tuhan. Apapun siapapun kita bisa mempermuliakan Tuhan. Nah, dan untuk itu, untuk mempermuliakan Tuhan, dia mau kita menggunakan kreativitas kita, Bapak Ibu, teman-teman. Untuk mempermuliakan dia, itu dibutuhkan kreativitas. Dan kalau kita baca dalam Matius pasal 25, ayat 20-21, Tuhan memuji orang yang menggunakan kreativitasnya untuk kemuliaan Tuhan. Ketika digambarkan kerajaan Allah itu seperti seorang tuan yang memanggil 3 hambanya, dia berikan talenta, ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta, menurut kapasitas mereka masing-masing. Lalu yang 5 talenta, dia menggunakan talenta itu dengan kreatif, lalu dia menghasilkan 5 talenta lagi. Lalu Tuhan memuji dia, berkata begini, di dalam Matius pasal 25. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Dia dikasih 5 talenta. Setelah tuannya pulang, dia bawa laba 5 talenta menjadi 10 talenta. Kata tuannya, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tetapi orang yang punya 1 talenta, dia malah mengubur talentanya dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Tuhan yang mengutuk dia. Tetapi orang yang memiliki 5 talenta, menggunakan kreativitasnya, sehingga dia mendapatkan kembali 5 talenta. Maka Tuhan yang memuji dia. Engkau yang baik dan setia. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita gunakan kreativitas kita untuk hal-hal yang mempermuliakan Tuhan. Bukan memalukan Tuhan. Sebab
kita punya kreativitas itu pun dari Tuhan. Contohnya, kalau kita content creator, jangan kita posting hal-hal yang tidak bermoral atau tidak senonoh. Oh iya Pak, itu punya nilai jual yang tinggi gitu kan ya. Sekarang ada banyak orang content creator tapi yang di-upload, yang diposting itu hal-hal yang tidak bermoral, tidak senonoh. Iya kan? Demi apa? Demi mendapatkan follower, demi mendapatkan viewers, demi mendapatkan subscribers. Apakah itu memuliakan Tuhan? Tentu tidak, memalukan Tuhan. Nah, kita yang mengerti kebenaran ini, kalau kita content creator, ya jangan hal-hal yang tidak bermoral, tapi hal-hal yang bermanfaat. Contoh, kita bisa buat renungan harian dengan animasi-animasi, ya kan? Kita bisa cover lagu rohani, mungkin teman-teman suka bermain musik atau bernyanyi, cover lagu rohani. Teman-teman juga bisa bermain musik, lalu direkam, diposting. Teman-teman juga bisa menyampaikan kesaksian hidup untuk menginspirasi, memotivasi orang. Itu bisa. Teman-teman juga bisa posting ayat-ayat Alkitab, membangun orang. Itu bisa. Teman-teman bisa membuat film pendek yang berisi motivasi, berisi inspirasi atau nilai-nilai rohani. Itu bisa. Teman-teman juga bisa post hobi teman-teman. Ya kan? Hobi-hobi yang bermanfaat, hobi yang berdampak positif bagi orang tentunya. Kalau teman-teman post hobi main game gitu kan ya, satu hari habis waktu 8-10 jam main game, lalu teman-teman posting. Saya tanya kepada kita, apakah itu mempermuliakan Tuhan atau tidak? Pasti tidak. Iya kan? Teman-teman juga bisa membuat tutorial yang bermanfaat. Mungkin ada yang pintar masak nih. Silakan rekam, posting. Teman-teman mungkin bisa ahli dalam bersolek gitu kan ya, atau maca. Silakan. Iya kan? Tutorial. Atau mungkin teman-teman pintar dalam teknologi, silakan buat tutorial tentang penggunaan teknologi. Atau mungkin bagaimana cara membuat virtual background di Zoom gitu kan ya. Silakan. Teman-teman bisa buat begitu kan? Atau bagaimana cara mengerjakan soal matematika dengan cara yang cepat dan tepat gitu kan ya. Teman-teman lalu buat konten tentang hal itu. Itu semua bermanfaat dan memberkati banyak orang. Itu yang Tuhan mau. Kita melakukan segala sesuatunya dengan kreatif untuk memuliakan Tuhan. Artinya apa? Menjadi berkat bagi banyak orang. Lakukanlah segala sesuatu dengan kreatif untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau Tuhan memberikan kita kreativitas, gunakan itu untuk mempermuliakan Tuhan. Sebab Tuhan menciptakan kita hanya untuk mempermuliakan Dia, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, tadi Mr. Yosua telah memperkenalkan saya seorang content creator. Jadi ketika pandemi tahun 2020, awal 2020 itu merajalela, lalu ada banyak teman-teman saya, rekan-rekan saya mungkin yang kesulitan untuk beribadah, kesulitan untuk bertemu, untuk sharing tentang firman Tuhan. Lalu saya tergerak untuk membuat sebuah channel, saya buat konten-konten yang berhubungan dengan renungan harian, Bible study, tanya jawab, diskusi, sharing dan sebagainya, supaya banyak orang juga bisa mengerti kebenaran, supaya banyak orang juga termotivasi. Dan ketika saya ngajar di kelas, saya juga menekankan kepada mahasiswa, kadang-kadang saya beri tugas begini. Ayo, tugasnya adalah, mungkin saya ngajar tafsir PB gitu kan ya, tafsir PB, surat-surat Paulus. Tugas kalian adalah silakan buat project, buat renungan harian berupa video sebanyak 3 video, upload di Facebook, upload di Instagram, upload di YouTube, ya kan? Lalu cari share kemana-mana dan akan saya nilai berapa banyak viewsnya. Saya akan nilai. Selain kontennya, saya akan nilai juga seberapa banyak viewsnya dan kreativitas teman-teman membuat video itu. Seringkali begitu untuk memotivasi mereka, dan hasilnya setelah kuliah itu selesai pun banyak mahasiswa saya itu yang sampai sekarang itu aktif membuat konten-konten rohani. Saya turut bangga dan senang. Gitu kan ya. Jadi mereka termotivasi. Iya Pak Yosua ya, ternyata ini menyenangkan sekali meskipun menguras banyak energi, menguras banyak waktu, tapi ketika saya membagikan itu, orang diberkati, orang senang, saya merasa sukacita sekali. Iya, karena kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari saya mengajak kita semua Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik untuk kita menjadi pribadi yang kreatif. Sebagai orang percaya, kita punya Tuhan, sumber kreativitas yang tidak terbatas. Ketika kita mau bergantung kepada Dia, maka Dia tidak akan henti-hentinya untuk memberkati, mengurapi kita menjadi pribadi yang kreatif untuk mempermuliakan Dia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa untuk
firman yang telah kita terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang kreatif, dan kami sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah juga adalah ciptaan yang kreatif. Kami minta ampun kalau kami mungkin seringkali mengubur kreativitas yang telah Tuhan impartasikan bagi setiap kami, sehingga membuat hidup kami flat, hidup kami tidak berdampak apa-apa bagi orang lain. Tuhan, kami hidup untuk diri kami sendiri. Tuhan, saat ini kami mau menjadi pribadi yang kreatif sebab kami adalah gambar dan rupa Allah. Sebab kami pun diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Biar melalui kreativitas yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada setiap kami menjadi orang-orang yang mempermuliakan Tuhan. Apapun, siapapun kami Tuhan, entah kami murid, entah kami guru, entah kami karyawan, entah kami dosen, entah kami hamba Tuhan. Apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan kami yang Tuhan berikan bagi kami. Biar kami menjadi berkat di mana kami ada, karena kami menjadi pribadi yang kreatif. Tuntun kami, mampukan kami. Terima kasih Bapak, meteraikan firman telah kami terima pada pagi hari ini, dan kami siap untuk melakukannya. Yang diberkati firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita, saya kembalikan kepada yang bertugas. Baik, terima kasih buat Pak Yusua Sibarani yang sudah membagikan kepada kita landasan Alkitab tentang kreativitas dan juga pengalaman hidup, dan bagaimana beliau juga menerapkan apa yang dia sudah ajarkan kepada kita. Miss Lisa, kita punya waktu berapa menit lagi, Miss Lisa? Sampai 8.25, Sir. Jadi masih ada waktu ya 15 menit lagi. Oke, baik. Nah, teman-teman, mungkin saya berikan kesempatan buat teman-teman bisa bertanya kepada Pak Yusua Sibarani terkait dengan tema kita hari ini. Silakan diajukan beberapa pertanyaan tentang kreatif. Silakan. Biasanya Nevan suka mengajukan pertanyaan seorang yang kreatif. Nevan, kamu ada di mana? Boleh mendekat atau boleh tulis di chat. Oke, Hai, Nevan. sorry. Ya. Atau coba tulis di chat aja kalau biar enggak. Kenapa, Sir? Coba ulang. Kamu punya pertanyaan tentang tema hari ini, Nevan? Sebenarnya nggak ada sih, Sir. Cuman aku mau tanya, itu apa namanya, kan Tuhan kan udah membuat bumi dan alam semesta kita dengan kreativitas. Kadang-kadang kan manusia juga tidak kreatif. Nah, untuk pendapatnya Mister, untuk melatih kreativitas kita harus ngapain nih? Oke, terima kasih Nevan. Sebenarnya tidak ada, tapi ada, gitu ya. Itu namanya kreatif, gitu. Jadi on the spot bisa diciptakan pertanyaan dan mungkin bisa muncul dalam seketika. Silakan Pak Yusua dijawab pertanyaan. Baik, Nevan, terima kasih. Pertanyaan yang baik kritis. dari Nevan ya, benar ya? Oke, thank you. Jadi banyak orang yang tidak kreatif. Bagaimana caranya supaya menjadi orang yang kreatif, gitu kan ya? Yang pertama sekali ya, harus menyadari seperti yang kita dengarkan hari ini, yang harus menyadari bahwa kita pun ciptaan Tuhan punya kreativitas. Karena seringkali orang itu tidak kreatif karena dia tidak sadar bahwa dia punya kreativitas. Menganggap kreativitas itu adalah milik orang lain, bukan milik dia. Padahal kita semua manusia punya kreativitas. Itu yang pertama, sadar dulu nih. Oh, aku punya kreativitas, aku punya bibit, aku punya benih yang harus aku kembangkan, gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah kita perlu memang berlatih dengan tekun. Kita perlu berlatih dengan tekun. Kita harus tekun menggali kreativitas kita. Di bidang apa yang kita senangi, passion kita di mana, itu harus kita temukan dulu. Passion kita di mana nih? Jadi kita itu hidup bukan atas keinginan orang lain, tapi kita harus tangkap Tuhan itu mau kita menempatkan kita ini punya passion apa. Nah itu, jadi ketika kita tahu passion kita di mana, maka kita harus fokus di hal itu, kita berlatih terus di hal itu, maka kita akan menemukan kreativitas kita dalam passion kita itu.
Itu. Yang ketiga adalah kita perlu belajar dari orang-orang yang kreatif lainnya. Kita harus rendah hati untuk mau belajar dari mereka yang telah menunjukkan kreativitas mereka. Jadi jangan jaim, jangan malu untuk belajar dengan orang. Entah kita punya teman, kita punya guru, kita punya orang tua, kita punya saudara, orang lain mungkin yang punya passion sama dengan kita dan mereka berhasil menemukan kreativitas mereka, kita belajar dari mereka. Itu baik saya kira. Semoga bisa membantu, Evan. Tuhan memberkati. Baik, Pak Yosua Sibarani. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin bertanya. Boleh tulis di kolom chat atau... Makasih ya, Sar, penjelasannya. Oke, Nevan, terima kasih. Apakah ada yang lain? Nanti saya tunggu. Nah, gini Pak Yosua, sering sekali kan alasan orang untuk tidak mau mencoba adalah takut gagal. Nah kan saya tahu Pak Yosua aktif di jadi pembicara di salah satu radio di Surabaya juga gitu ya. Juga menulis buku dan juga konten kreator. Nah, menjadi pertanyaan saya kan gini loh. Apakah pernah ada masa-masa di mana Pak Yosua juga gagal dalam membuat sesuatu dan biasanya itu yang ditakutin orang ya, harus overcome juga dengan rasa takut itu. Bagaimana Pak? Oke, thank you, Mister. Gagal. Saya pernah mengalami kegagalan. Contoh ya, saya mungkin sekarang menjadi sering penyampai firman, berkhotbah di hadapan banyak orang. Pertama-tama kali saya itu berkhotbah, saya itu orangnya grogian, jadi nggak berani ngomong di depan banyak orang waktu itu. Jadi saya khotbah itu hanya 5 menit. Bisa bayangkan, durasi yang diberikan 30 menit itu di ibadah kaum muda, saya hanya berhasil dengan maksimal itu 5 menit, itu pun sudah babak belur. Gitu kan ya, sudah babak belur. Lalu saya nggak berani, orangnya nggak bisa berbicara di hadapan banyak orang. Ketika berdiri di atas panggung saya akan merasa takut gitu kan ya. Dan tapi karena waktu itu saya praktek diutus oleh sekolah, mau nggak mau demi nilai saya harus berani berkhotbah waktu itu di hadapan anak-anak muda di kota Surabaya. Dan itu gagal karena waktu yang diberikan pada saya itu maksimal 30 menit katanya, 20 sampai 30, tapi saya hanya berhasil 5 menit. Tapi saya mau belajar terus. Lalu saya mulai memperhatikan pengkhotbah terkenal seperti Pastor Philip Mantova, Pastor Juan Mogi, Pastor Jeffrey Rahmat gitu kan ya. Orang-orang yang sudah Tuhan pakai luar biasa. Saya belajar dari mereka dan akhirnya perlahan-lahan sampai sekarang pun saya masih belajar untuk tetap memperbaiki, upgrade diri saya gitu. Jadi jangan takut untuk gagal sebab memang ya langkah yang paling sulit diambil itu langkah pertama. Ya kan? Tapi kalau kita berani mengambil langkah satu langkah, maka langkah-langkah berikutnya akan it's easy for us. Sangat mudah bagi kita. Dan kita mungkin mau melangkah terus gitu kan ya, sampai nggak mau berhenti. Jadi artinya jangan takut kalau kita gagal, anggap itu sebagai sebuah pembelajaran, sebagai guru bagi kita, supaya kita jangan lagi jatuh di dalam kesalahan yang sama. Kita memperbaiki apa yang membuat kita gagal dulu nih, kita perbaiki. Oh begini ya, ini yang buat saya gagal. Saya nggak mau melakukan lagi supaya ke depan saya tidak gagal lagi. Mungkin bisa memberikan pencerahan. Terima kasih, Mister. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Jadi enaknya kalau secara virtual seperti ini kita juga bisa memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya kepingin Stevena adalah yang membuat virtual background kita pagi ini. Kamu punya pertanyaan, Stevena? Atau kamu ingin menceritakan tentang pengalaman dalam hal kreatif? Dia adalah menangani art di SBO. Silakan, Stevena. Ini adalah contoh kreatif gitu ya. Ada Stevena 9C. Ya, Sir. Ada pertanyaan atau kamu ingin sharing tentang kreatif karena saya juga kenal kamu cukup kreatif. Silakan. Menurut saya sih, Sir, kayak sebagai anggota SBO sendiri sih,
Ya Tuhan kan pasti yang merencanakan semuanya bagi kehidupan hari-harinya kita kan. Dan sejauh ini kan event-event yang di-hold sama SBU juga relatif lancar lah. Jadi itu menurut saya sih itu merupakan kerjanya Tuhan gitu, memberikan kita kayak kreativitas gitu buat ngebikin, oh kita bikin gamenya mesti kayak gini, di mana, bagaimana, dengan siapa, berapa banyak, itu Tuhan pasti yang ngasih berkat ke kita. Biar bisa selancar itu dan ngasih kita kreativitas gitu buat ngebikin desain gamenya. Oke, terima kasih Stevena. Jadi pada intinya kamu ingin katakan bahwa karena Tuhan sudah memberikan kita kemampuan untuk kreatif, maka kita juga memikirkan itu untuk bisa bermanfaat bagi Pengaplikasiannya. orang lain gitu ya. Heeh. Harus tahu kayak kalau udah kreatif jangan kayak don't stop at kreatif gitu. Kayak kalau bisa kreatifnya dijadiin something gitu. Kayak Tuhan udah ngasih kreatif tuh kamu harus jadiin inovatif juga. Oke, baik. Terima kasih. Saya apresiasi itu dan saya berharap ada anak-anak yang lain yang akan dengan sukarela nanti kalau ada kebaktian seperti ini mengatakan boleh tidak saya menyumbangkan virtual background gitu ya, karena dengan demikian kamu bisa melayani kalau tidak bisa main musik, tidak bisa berkhotbah, tapi bisa melakukan apa saja. Intinya pelayanan itu adalah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi nanti kalau saya berikan kesempatan untuk ada anak yang kreatif, karena kita sudah dengarkan firman Tuhan hari ini tentang kreatif, maka berlomba-lombalah untuk menawarkan karyanya, karena itu berguna. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin salah satu faktor yang penting dalam kreatif itu adalah adanya tekanan dari luar. Saya pernah dengar ada sebuah statement, the power of kepepet katanya. Jadi terkadang kalau sudah kepepet maka kreatif itu tiba-tiba bisa muncul gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam situasi-situasi yang gampang, terkadang malah kreativitas tidak muncul. Para pelaut yang tangguh itu dilahirkan oleh suasana ombak yang sangat dahsyat. Nah, sebelum kita akhiri Pak Yuswa, apakah Pak Yuswa punya pengalaman the power of kepepet sampai kemudian tiba-tiba menjadi kreatif? Silakan Pak. Oke, terima kasih Mister. Yang saya sampaikan tadi, jadi waktu pandemi merajalela itu, ya kan, saya percaya kita semua pasti dituntut untuk kreatif gitu tidak. Guru-guru mulai belajar metode ngajar yang baru, ya kan. Saya juga sebagai dosen kan harus belajar Google Classroom, harus belajar Zoom meeting, ya kan. Lalu bagaimana membuat materi pengajaran itu yang lebih atraktif, buat video dan sebagainya. Itu terjadi karena kepepet waktu pandemi terjadi awal-awal tahun 2020 ketika Indonesia mulai ini, Mister. Jadi itu saya alami juga dan ketika itu saya merasa iya benar juga ya. Jadi pandemi ini ternyata membuat kita semua ini apa ya, keluar dari kotak kebiasaan kita gitu kan ya. Harus menemukan sesuatu yang baru. Ya kan, harus relevan dengan kemajuan zaman ini. Kalau mungkin pandemi tidak terjadi, mungkin walaupun Zoom meeting sudah ada beberapa tahun lalu, mungkin sampai sekarang kita belum tahu tentang Zoom meeting atau Google Classroom gitu kan ya. Tapi karena pandemi akhirnya kita tahu dan kita bisa mahir menggunakannya. Iya, demikian Mister. Oke, baik, terima kasih. Karena itu makanya terkadang Tuhan membawa kita kepada suasana yang kepepet supaya mau tidak mau kreativitas kita muncul. Jadi kalau misalnya setelah kita dengarkan khotbah ini lalu ada situasi yang memepet kita, percayalah itu cara Tuhan untuk memunculkan kreativitas kita. Saya rasa demikian. Miss Agnes, apakah ada bersama dengan kita Miss Agnes, kepala sekolah kita pagi ini, Miss Agnes? Terima kasih, Mr. Yos. Ya, selamat pagi Pak Yosua. Ya, terima kasih untuk pelayanan yang kedua ini, Pak. Dan pastinya sangat memberkati anak-anak juga kami semuanya. Dan tadi disebutkan Kolose 3:23 ya Pak. Biarlah itu kami mengingatnya ya di dalam kehidupan kita bahwa apapun yang kita perbuat, mari kita sama-sama melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan termasuk juga dalam hal kreativitas. Sebagai info Pak Yosua, nanti Desember kan ada class house
yang mana anak-anak itu menampilkan kebolehannya dalam performance, mungkin dance, mungkin nyanyi, ya. Mr. Yosua Sibarani dan Mr. Yosua SCK, ya. Oke, terima kasih sekali dan semoga firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi pijakan bagi kita dalam melangkah hari-hari selanjutnya. Terima kasih, terima kasih Pak Yosua. Silakan closing prayer, Miss Agnes, closing prayer. Oh, closing prayer. Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan telah mengirim hamba-Mu, Mr. Yosua Sibarani, untuk memberkati anak-anak kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah pesan-pesan yang telah disampaikan akan diingat oleh anak-anak kami, dan biarlah kami bergerak out of the box dan mencoba hal-hal yang baru, memaksimalkan kreativitas yang telah Tuhan taruh di dalam diri kita masing-masing. Terima kasih ya Bapak. Biarlah Engkau memberkati Mr. Yosua Sibarani di dalam pelayanannya, di dalam profesinya sebagai dosen dan content creator. Biarlah Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kau memberkati juga Mr. Yosua yang telah arrange acara ini bersama dengan SBO. Biarlah Tuhan juga memberkati berlimpah-limpah. Kau memberkati sisa waktu kegiatan kami di hari ini semuanya Tuhan, dan biarlah semuanya bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Miss Agnes untuk kata sambutan dan doanya. Terima kasih Mr. Yosua Sibarani. Jadi pagi ini kita dilayani oleh duo Yosua gitu ya. Oke, terima kasih Miss Lisa. Terima kasih untuk semua. Kelas 9 tolong kerjakan assignment di Moodle dan kelas 7-8 juga catatan khotbah. Sampai ketemu di ibadah on-site di bulan September minggu pertama. And God bless you all. Bless you. Bless you too. Bye. Bye Terima kasih. Bye. Terima kasih semuanya. Thank you all. Goodbye. Miss, tadi art offline. Bye bye. Sir Yos, boleh di stop meeting?